Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Terdengar pertengkaran kecil di sebuah rumah yang tampak kumuh. Tangisan seorang anak melengkapi suara gaduh di sana. Hartini terisak sambil mendekap anaknya yang baru berusia 4 tahun. Dia menghindar dari amukan Woto, suaminya, yang makin beringas. Selalu permasalahan sama yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Soal ekonomi dan soal kecurigaan Hartini pada suaminya, yang dekat dengan janda kembang desa sebelah. Begitu selesai melampiaskan amarah, Woto keluar rumah lalu melajukan motornya. Pasangan muda itu dulu menikah atas dasar cinta. Tapi dalam perjalanan hidup yang mereka lalui, kebahagiaan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Saat kelahiran anak pertama mereka, Bagas, kebahagiaan itu mulai hilang. Pekerjaan Woto yang sebagai tukang ojek tidak mampu penuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga tiap kali Hartini minta uang belanja, selalu terjadi keributan. Ditambah dengan seringnya Hartini yang menanyakan hubungan suaminya dengan Lilis, seorang janda kembang yang memiliki warung makan di pinggiran desa sebelah. Akhir-akhir ini, santer dikabarkan kedekatannya dengan Woto. Tapi lelaki itu selalu mengelak bila istrinya menanyakan tentang semua. Karena hal itulah, Woto menjadi sosok yang pemarah dan ringan tangan. Tidak jarang dia mengajar istrinya sampai babak belur. Sementara Hartini tetap bersabar demi masa depan anaknya. Dia berharap Woto kembali pada sifat pertama kali dia mengenal pria itu. Penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Dia berharap kebahagiaan itu kembali datang dalam rumah tangganya. Ada dalam benak Hartini untuk bekerja membantu ekonomi keluarganya. Tapi anaknya yang baru berumur 4 tahun itu tidak mungkin jika dia tinggalkan. Hari demi hari, sikap Woto tidak berubah. Dia masih kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Hubungan dengan Lilis juga berlanjut dalam status perselingkuhan. Janda itu merasa jatuh hati pada Woto. Meski tahu lelaki itu sudah berumah tangga, dia rela dimadu demi cinta buatnya. Woto sendiri menghabiskan uang hasil ngojek untuk berjudi bersama teman-temannya di pangkalan. Hingga hutangnya semakin menumpuk. Selain pada bank yang terkenal dengan Bank Tidal, dia juga berhutang pada beberapa pemilik kios dekat pangkalan ojek. Hingga suatu hari dia bertemu dengan Bakri, seorang calo untuk TKW yang ingin berangkat ke Arab Saudi. Penumpangnya itu menjelaskan tentang mudahnya mendapat uang sebagai TKW. Dengan gaji yang tinggi, pasti mampu mendongkrak perekonomian keluarga. Jika kamu punya pandangan seorang yang mau berangkat sebagai TKW, kamu datanglah padaku. Ada uang khusus untukmu setiap menemukan calon TKW. Ucap Bakri sambil memberitahu alamat rumahnya. Setelah bertemu dengan Bakri, Woto berniat mengelabui istrinya agar mau menjadi perantau ke luar negeri. Dia pun berpura-pura meminta maaf pada istrinya dan berjanji akan insaf. Berjanji menjadi lelaki yang baik dan bisa dipercaya. Dia berharap menjadikan Hartini sebagai TKW yang akan menjadi lumbung uang baginya. Setelah istrinya mulai tertipu dengan sikap palsunya, Woto mulai membujuk istrinya. Tapi Hartini belum siap karena masih ingin dekat dengan anaknya. Hal itu tidak membuat Woto patah arang. Dia tetap mencoba bersabar dan terus membujuk Hartini. Sementara
hubungannya dengan Lilis masih berlanjut secara diam-diam. Yang akhirnya muncul di benak Woto untuk menjadikan Lilis sebagai TKW seperti halnya yang dilakukan pada Hartini. Uangnya nanti bisa kita jadikan modal untuk masa depan kita. Begitu kamu pulang, aku janji akan menikahimu, Lilis. Kita akan membina rumah tangga dengan bahagia, bujuk Woto. Lilis tersenyum bahagia mendengar janji yang diucapkan Woto. Dia pun menerima usulan lelaki yang dicintainya itu. Tapi Akang harus berjanji, selama kepergianku tidak ada perempuan lain yang Akang cintai. Akang juga harus mulai menjauhi istri Akang. Woto tersenyum. Dia memeluk Lilis sambil berjanji akan menjaga cintanya. Beberapa hari terakhir, Hartini sering kedatangan tamu yang menagih hutang Woto. Hal itu membuatnya menjadi bingung. Dia terus memikirkan keinginan Woto yang mengharap dirinya bekerja di luar negeri. Dia mulai merasa bimbang. Di satu sisi, dia ingin melakukan permintaan suaminya agar keluarganya kembali bahagia, dan di sisi lain dia memikirkan Bagas yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sore ini, Hartini sengaja menunggu kedatangan suaminya. Dia mulai luluh dengan sikap Woto yang telah berubah. Sering mengalah dan selalu perhatian padanya juga Bagas. Dia akan mengajak Woto untuk mencari jalan keluar dari semua permasalahan rumah tangga mereka. Menjelang petang, muncullah Woto. Setelah memarkir sepeda motor, dia mendekat pada istrinya dengan senyum yang bahagia. Dia senang karena Lilis mau menjadi TKW. Tapi senyum itu menghilang saat Hartini menceritakan tentang kedatangan para penagih hutang. Di tengah risau hatinya terlihat Bagas keluar rumah dan asik bermain di halaman. Hartini memandang putranya dengan senyum separuh. Aku siap jadi TKW, Kang, demi masa depan keluarga kita. Tapi bagaimana dengan Bagas? Ucap Hartini. Woto yang sedikit kaget dengan keputusan istrinya yang mendadak berubah itu, segera berucap. Soal Bagas, biar aku yang mengurusnya. Percayalah, aku akan mengasuhnya dengan baik. Hartini masih memandang anaknya yang asik bermain sendiri. Dia terdiam sambil memikirkan nasib anaknya saat dia pergi. Membayangkan jika Bagas rindu padanya. Sementara Woto meyakinkannya agar tidak ragu akan keputusan yang diambil. Tidak lama kemudian, terdengar azan maghrib menggema. Woto memanggil Bagas agar segera masuk rumah. Woto menemui Bakri untuk mengatur keberangkatan Lilis dan Hartini. Dia ingin agar dua perempuan itu tidak bertemu saat di penampungan. Bakri bercerita kalau dia hanya ikut satu PT. Jadi untuk mengaturnya, maka dua perempuan itu harus berangkat satu-satu supaya tidak saling bertemu. Woto ikut perkataan pria setengah baya tersebut. Dia berencana akan memberangkatkan Lilis terlebih dahulu. Begitu Lilis terbang sebagai TKW, Woto langsung pulang menemui Hartini. Tampak di sana Bu Saria, yang merupakan ibu mertuanya sedang asik mengajak Bagas bermain. Mertuanya itu sudah menjanda sebelum dia menikah dengan Hartini. Dan sekarang, Ibu Saria tinggal satu rumah dengan ipar perempuannya, Sukaisi. Tampak wajah sinis di wajah Bu Saria saat melihat kedatangannya. Dia tahu bahwa Woto telah memberangkatkan Lilis.
Dan dia sangat tidak setuju bila Hartini juga menjadi pembantu di luar negeri. Sayang sekali, nasihat yang diberikan pada anaknya tidak pernah digubris. Hartini sudah bulat dengan keputusannya demi masa depan keluarga, terutama Bagas. Justru dia berbalik meyakinkan ibunya tentang Woto yang sudah berubah menjadi pria yang baik. Setelah ibu mertuanya pulang, segera Woto mengajak anak istrinya menuju ke rumah seorang dukun. Mereka akan minta agar dukun tersebut nyapeh, yaitu membuat seorang anak lupa pada orang terdekatnya. Hal itu dilakukan agar tidak ada rasa kekhawatiran saat Hartini jauh dari Bagas. Bahkan tidak akan bertemu dalam waktu yang lama. Dua tahun kemudian, Woto yang mendapat upah lumayan banyak saat menjadikan Lilis dan Hartini sebagai TKW pertama di kampungnya, sekarang ikut menjadi calo dengan panggilan sang pengantar. Dia mulai berkeliling dari desa ke desa untuk mendapatkan calon TKW baru. Dan sepertinya hal itu tidak sulit baginya. Selain keahliannya sebagai lelaki perayu, para gadis sasarannya juga berada dalam lingkungan ekonomi yang kurang. Bahkan banyak yang tidak mampu. Sehingga mereka tertarik dengan tawaran Woto untuk mengubah perekonomian keluarga. Woto yang sudah mampu melunasi utang-utangnya kembali pada sifatnya yang buruk. Dia melupakan janji yang diucapkan pada Lilis maupun pada Hartini. Dia mulai main perempuan pada calon TKW yang akan diangkat. Juga sering menelantarkan Bagas dan selalu menitipkan pada ibu mertuanya. Dia balas setiap surat yang datang dari Lilis maupun Hartini dengan kebohongannya, agar kiriman uang mereka selalu lancar dan mengarah padanya. Malam ini, Bu Sariah mengantar Bagas ke rumah menantunya itu. Hampir seharian Bagas panas tinggi disertai batuk. Anak itu juga merengek ingin tidur dengan bapaknya. Tapi betapa terkejutnya sang ibu saat melihat seorang perempuan di sana. Rumi, perempuan simpanan Woto itu mengaku sebagai calon istri Woto. Dengan penuh kemarahan, Bu Sariah mengusir perempuan tersebut. Woto tidak bisa berbicara apapun. Dia menyuruh Rumi agar lekas pergi dan berjanji segera menemuinya. Setelah Rumi keluar, dia pun memaki Woto yang berlaku kurang ajar di rumahnya sendiri. Kamu benar-benar sudah tidak waras, Woto. Kamu perbudak istrimu. Kamu makan keringatnya dengan perilakumu yang seperti ini. Apa yang ada di dalam otakmu? Woto hanya diam agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Sementara Bagas langsung berlari memeluknya. Ibu Sariah hanya memandang cucunya itu dengan mata berkaca-kaca. Bagas sakit dan ingin tidur bersamamu. Periksakanlah dia pada mantri. Jangan sampai kamu sia-siakan anakmu itu. Setelah berbicara, ibunya mendekat lalu mencium kening Bagas yang sudah duduk terdiam. Kemudian keluar rumah tanpa pamit. Woto tidak menggubris ucapan ibu mertuanya. Dia tidak membawa Bagas berobat, meskipun anaknya itu terlihat menggigil dengan badannya yang panas tinggi. Dia membopongnya menuju kamar, lalu dibaringkan ke tempat tidur. Sebelum Woto menarik selimut, anak itu memanggilnya agar menemani. Tidak lama kemudian, Bagas kejang dengan mata melotot. Hampir semua tubuhnya kaku. Terdengar gemeretak giginya mengunci. Anak itu mengalami step. Barulah terlihat kepanikan di wajah Woto. Woto menggunyang tubuh anaknya sambil terus memanggil. Dalam kepanikan itu, dia segera membopong anaknya untuk dibawa berobat ke rumah mantri.
Kejadian malam itu membuat Bagas berubah. Anak itu menjadi terbelakang mental sehingga teman-teman sepermainan memanggilnya idiot. Hal itu membuat Ibu Syariah menyuruh Sukaisi untuk mengirim surat agar Hartini tahu tentang kondisi keluarganya. Tapi sayang, Hartini lebih percaya pada suaminya. Dia tetap mengirimkan uang pada Woto. Pikiran Bu Syariah yang terfokus pada anak dan cucunya membuat kondisi kesehatannya memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia. Hartini sengaja tidak diberitahu Woto agar tetap fokus pada pekerjaannya. Sekitar 2 bulan dari kepergian Bu Syariah, Bagas ditaruhnya di sebuah panti asuhan. Anak malang itu harus menerima takdirnya. Dia harus kehilangan kasih sayang dari orang tuanya di usianya yang masih dini. Dan bersamaan dengan itu, Woto mendapat kabar bahwa istrinya akan pulang malam ini. Hartini menjadi korban pelecehan. Perempuan itu tidak mau mengambil resiko. Dia lebih memilih diam dan menurut pada majikannya daripada harus dihukum mati. Dia pun dipulangkan karena diketahui hamil. Woto masih penasaran dengan istrinya yang mendadak pulang sebelum kontraknya habis. Dia juga mulai berpikir tentang cara menjelaskan kondisi Bagas dan Bu Syariah yang telah meninggal. Suara jangkrik masih bersautan meski malam telah larut. Pikiran Woto buyar ketika sebuah mobil terhenti tepat di halaman rumahnya. Tampak istrinya muncul dengan rok panjang khas Arab Saudi. Wajahnya berubah makin cantik dan putih. Woto langsung mendekap istrinya, seolah ada rindu yang begitu dalam. Bagas mana, Kang? Hartini bertanya masih dalam pelukan suaminya. Kang, Bagas mana? Kembali Hartini bertanya saat tidak ada jawaban. Kamu istirahatlah dulu. Bagas baik-baik saja di rumah neneknya, jawab Woto. Malam itu menjadi malam indah bagi Hartini. Dia akan menghirup udara sejuk kampung halamannya dan juga berkumpul dengan keluarga kecilnya. Pagi sekali, Hartini ke rumah ibunya. Dia sangat merindukan Bagas. Dengan naluri keibuan, dia ingin mendekap dan memangku anaknya itu. Tapi Hartini terkaget saat mendengar penjelasan dari adiknya, Sukaisi. Dia tidak mampu membendung air matanya. Sama sekali dia tidak menyangka kalau suaminya tega melakukan semua. Aku akan ke makam ibu lalu menjemput Bagas. Tolong antarkan aku, Gesi. Tiba-tiba Woto datang dengan wajah marah. Dia menampar istrinya sambil berucap tentang kehamilan dan akan menceraikan Hartini. Dan hal itu membuat Hartini terperanjat mendengar ucapan suaminya. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa dirinya mengandung. Selama ini juga tidak ada tanda-tanda akan kehamilan itu. Dia pun menangis meratapi nasibnya. Dia biarkan Woto keluar. Lelaki itu benar-benar kejam. Sukaisi mendekat lalu memeluk kakaknya yang terisak. Dalam tangisan itu, Hartini baru teringat. Sebelum dia dipulangkan majikannya, dia sempat demam dan diajak ke dokter. Mungkin majikannya diberitahu bahwa dia hamil. Karena kehamilannya itu merupakan pelecehan yang dilakukan, sehingga dia pun dirumahkan. Hartini telah ditinggalkan Woto tanpa status perceraian. Warga juga mulai menggunjing saat melihat perutnya semakin membesar. Akan lahir anak Arab,
Itulah kata-kata pedas yang selalu mengganggu pikirannya. Sepanjang hari ini, angin besar menghias perkampungan. Meskipun tidak ada tanda-tanda akan turun hujan, terlihat Hartini berjalan bersama Bagas. Dia menjemput anaknya sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pihak panti. Tanpa ditemani Sukaisi, dia menggandeng Bagas dengan erat. Bagaimanapun kondisimu, kamu tetap anakku, Bagas. Batinnya sambil menyusuri jalan batuan menuju kampungnya. Hartini menuju rumah Woto untuk meminta ketegasan tentang hubungan mereka. Tampak Woto tersenyum kejut melihat kedatangan mereka. Tidak dihiraukan tatapan Bagas yang begitu tajam padanya. Woto sangat marah saat Hartini minta segera diceraikan. Ditambah lagi menanyakan tentang semua harta yang dikirimkan saat dia merantau. Harta yang seharusnya menjadi hak milik Bagas sebagai harta gonogini saat mereka bercerai. Woto yang larut dalam kemarahan menjadi kalap. Dia menendang Hartini hingga tersungkur. Dibiarkannya perempuan malang itu meringis kesakitan sambil memegangi perut. Lalu Woto menyiram wajah Hartini dengan kopi panasnya. Seketika perempuan itu menjerit keras sambil menutup mukanya. Sementara Bagas, anaknya yang seharusnya tidak menyaksikan semua kejadian itu, mendekati ibunya. Anak terbelakang mental itu memeluk sang ibu dengan mulai menangis kesakitan. Woto kembali menendang Hartini, lalu berlalu meninggalkan mereka. Hartini wajahnya rusak setelah kejadian tersebut. Tapi dia masih beruntung karena janin dan juga matanya terselamatkan. Dia tetap mengalah, juga tidak melaporkan kejadian itu pada pihak berwajib, meskipun perasaannya dibuat hancur. Dia terus mendekat pada Woto agar segera diceraikan. Hingga akhirnya permintaan itu dikabulkan dengan syarat Hartini tidak memperoleh harta apapun. Hartini yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Woto menerima semua syarat yang diajukan. Sekarang dia tinggal bersama adiknya. Woto sudah melupakan anak istrinya. Dia memilih menjauh dan bersenang-senang dengan Rumi, perempuan yang telah dinikahi siri. Hingga dia bertemu Bagri dan diberi kabar tentang datangnya pemberitahuan hukuman mati yang akan dijatuhkan pada Lilis. Perempuan itu melawan majikannya yang akan bertindak tidak senonoh pada dirinya. Lilis yang menjaga kesuciannya justru terimbas fitnah. Dan jelas, pihak pendatanglah yang disalahkan hingga hukuman itu terjadi. Memang hal itulah yang sering terjadi pada TKW di Arab Saudi pada saat itu. Tidak ada aturan pendukung khusus pada pekerja asing wanita. Kalaupun ada, paling yang dipraktekkan di bawah 10% saja. Apalagi para TKW yang informal, tenaga kerja yang datang melalui perorangan, atau yang lewat satu perusahaan, tapi begitu sampai di negara tujuan, dilempar pada perusahaan lain. Mereka dijadikan asisten rumah tangga yang sangat rentan dengan permasalahan. Dan hal itu terjadi pada Lilis. Janda malang itu pulang tinggal lama. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan para wanita untuk pergi sebagai TKW. Masih dengan alasan perekonomian, mereka tetap menuju ke luar negeri. Selain diiming-imingi dengan gaji yang tinggi, mereka juga tertarik dengan cerita berhaji ke Tanah Suci. Rukun Islam kelima itu akan diberikan gratis majikan menjelang musim haji. Selama ini Woto menerima kiriman uang dari Lilis. Dia yang sudah mengingkari janjinya, sama sekali tidak merasa kehilangan atas meninggalnya perempuan itu. Justru dia merasa dirugikan karena tidak ada lagi pemasukan dari janda yang banting tulang demi dirinya.
arwah Lilis mulai menghantui Woto. Selain muncul dalam mimpi, penampakan Lilis juga sering terlihat setiap kali Woto merayu perempuan. Bahkan hampir di setiap tempat Woto melihat kehadiran sosok itu. Lilis muncul dengan tubuh tanpa kepala, lehernya berlumuran darah, sementara kepalanya tertawa cekikikan dalam genggaman tangannya. Dia menagih janji pada Woto. Aku jaluk kawin kak. Aku jaluk kawin kak. Woto hanya bisa ketakutan sambil berlari saat melihat sosok Lilis. Perempuan itu seakan meminta pertanggungjawaban yang diabaikannya. Jiwa Woto mulai terguncang. Dia menjadi kurang tidur karena ketakutan dan tubuhnya semakin kurus. Sore ini, dia membonceng Rumi hendak pergi ke rumah orang pintar untuk meminta bantuan. Dia ingin arwah Lilis tidak lagi datang mengganggu. Tapi saat sampai di perbatasan desa, dia melihat Lilis tertawa menghadang jalan. Tabrak saja itu, Bang. Tabrak saja, Bang. Suruh Rumi. Tapi Woto memilih menghindari sosok itu. Dia banting motornya ke kanan. Kembali dia terkejut dengan penampakan Lilis yang seolah menyeret mereka hingga menghantam batu besar di sana. Seketika, darah menyembur berhamburan. Kejadian tersebut mengakibatkan Rumi meninggal. Sementara Woto yang gegar otak menjadi orang gila. Kaki kirinya pincang, giginya habis rontok, matanya buta sebelah dan kehilangan pendengaran. Dengan pakaiannya yang lusuh, dia terus berjalan dari kampung ke kampung. Terkadang dia berteriak-teriak tidak jelas. Sementara Hartini kembali menjadi TKW setelah anak keduanya berusia 3 tahun. Anak itu tampan dengan hidung mancung persis orang dari Timur Tengah. Hartini menitipkan kedua anaknya pada Sukaisi yang telah menikah dengan Harun, seorang petani dari kampung sebelah. Meskipun wajahnya rusak, dia kembali mencoba peruntungan sebagai seorang TKW. Lan setan memedi sesandingan hormat kali kili lakukan pungkasane andap kersaning Gusti. Sudah sebulan lebih aku berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Tepatnya di suatu desa yang agak terpelosok. Bersama 2 teman sekampung, aku mengerjakan proyek rumah kos-kosan. Itulah pekerjaan yang kutekuni selama ini, yaitu menjadi tukang bangunan. Meski bertempur dengan cuaca, namun aku melakoni pekerjaanku dengan sukacita. Selama ini tidak ada hal aneh yang kutemui.
Semua berjalan lancar sedari aku berada di sini. Mulai dari pengurukan lahan, mempondasi, hingga penataan bangunan. Semua berjalan sesuai rencana, sehingga membuatku merasa kerasan. Bersama kedua temanku, Parman dan Ristanto, aku menginap di tempat tersebut, di sebuah bedeng yang menjadi emas buat kami. Bersama pekerja lain, kami selalu menghabiskan sisa waktu di tempat yang terbuat dari triplek dan terpal plastik itu. Kami tidak mungkin bolak-balik pulang, karena rumah kami jauh dari lokasi. Ketika malam tiba, kami selalu bercengkrama berbagi kisah, bercerita tentang kehidupan, tentang humor, juga tentang horor untuk melepas penat setelah seharian bekerja keras. Tidak jarang kami berkeluh kesah saat kerinduan akan keluarga datang mendera. Karena seringnya berkumpul, membuat kami semua seperti satu keluarga. Malam ini bertepatan dengan malam Selasa Kliwon, atau warga di sini menyebutnya sebagai Anggoro Kasih, di mana menurut Basurojo selaku sesepuh desa, di setiap malam Selasa Kliwon, Danyang di desa tersebut tidak berada di tempat. Sang Dayang pergi mengembara di malam tersebut. Makanya, di setiap malam Anggoro Kasih keadaan desa selalu sepi. Warga diharuskan berada di rumah dan tidak boleh tidur sebelum tengah malam. Mendengar pemberitahuan itu, aku dan teman-teman akan mematuhi, karena kami adalah tamu. Untuk menghilangkan jenuh, kami pun bermain kartu. Ada juga yang bermain catur dan karambol. Hingga saat bosan bersama Parman dan Ristanto, kami duduk-duduk di kursi bedeng. Di situ kami melempar kisah menyeramkan yang pernah ditemui. Sengaja, kami memilih topik horor, mengingat tradisi yang sedang dijalankan warga. Aku angkat suara sebagai pendongeng awal. Aku ceritakan tentang kisah menyeramkan yang kutemui di tahun 2007 silam. Waktu itu tepatnya pukul 10 malam. Aku pulang dari lembur pengecoran jalan. Saat sampai di tapal batas desa, aku melewati pohon serut yang usianya dikenal ratusan tahun. Di situ aku melihat angsa putih mematung di tengah jalan. Sontak saja aku menghentikan laju sepeda motor. Dengan motor yang masih menyala sebagai penerangan, aku berjalan turun, hendak menyingkirkan angsa tersebut. Dan hal menakutkan itu terjadi saat aku akan memegang angsa itu. Mendadak lehernya memanjang mengayun-ayun, persis seperti pohon mau roboh. Dan ketakutanku semakin menjadi saat hewan itu berubah menjadi kain mori memanjang yang melayang-layang dengan suara bergemuruh. Dengan membaca ayat kursi, aku pun bergegas kembali ke motor. Namun malam itu benar-benar apes. Motor mendadak mati. Dalam kegelapan, berulang kali aku menstarter, namun tidak juga menyala. Sementara sosok gaib itu terus melayang-layang di hadapanku, begitu panjang, membentuk sosok pocong. Pada akhirnya aku berlari sekuat tenaga, hingga saat sampai di rumah pertama, yakni rumah Haji Darmawan, aku mengetuk pintu dengan tegang. Dan alhamdulillah, beliau belum tidur. Aku tidak bisa bercerita apa-apa saat itu. Lidahku keluh, sedangkan tubuhku gemetaran. Haji Darmawan yang tahu keadaanku segera menyuruhku masuk ke dalam rumah. Setelah diberi minum air putih, barulah keadaanku menjadi agak tenang. Lalu ku ceritakan kejadian yang baru saja aku temui. Untung kamu tidak diludahi, Riz. Sosok itu adalah wedon, ucap Haji Darmawan. Beliau berpesan, jika lain waktu aku melihat sosok hewan yang tidak layak di malam hari, disuruhnya agar jangan menggubris, karena hewan tersebut pastilah sosok demit. Setelah kejadian itu, aku tidak berani lagi lewat tapal batas desa. Aku lebih memilih memutar lewat jalur rumah Pak Diono. Meski agak jauh, namun jalan di sana dipenuhi lampu penerangan dari desa.
Memangnya kalau pocong itu meludahi kamu apa yang terjadi, Riz? Tanya Parman tepat saat aku selesai bercerita. Aku menjelaskan bahwa ludah sosok wedon bisa membuat kulit melepuh. Rasanya panas seperti tersiram air mendidih. Dan wedon merupakan salah satu hantu ganas yang sangat berbahaya. Kedua kawanku hanya berdecak ngeri mendengar ceritaku tadi. Sebagai pendongeng kedua adalah Ristanto, yang ternyata kejadian itu juga mewakili Parman sebagai pendongeng selanjutnya. Ristanto berkisah kalau saat itu dia tidaklah percaya dengan makhluk halus. Itu karena dia belum pernah ditemui, berbeda dengan kawan-kawannya. Tapi anggapannya menjadi keliru saat satu kejadian mistis menimpa, yang kebetulan pada malam itu sedang bersama Parman. Saat mendengar Ristanto berucap, Parman ikut mendengarkan dengan serius. Mungkin dia mengingat kapan pernah mengalami kejadian mistis bersama Ristanto, kawannya semasa SMK dulu. Dan mulailah Ristanto bercerita, menggugah masa lalu Parman. Waktu kejadian berlangsung, Ristanto dan Parman masih duduk di bangku kelas 3 SMK, yang mana pada saat itu pihak sekolah mengadakan acara perkemahan. Acara tersebut berlokasi di sebuah hutan di daerah Tuban. Ketika mereka bersama dua kawannya mencari kayu untuk api unggun, dilihatlah pohon pisang kelutuk yang akan kuncup jantung pisangnya. Melihat itu salah satu kawannya berkata, jika jantung pisang tersebut ditali wangsul lalu dipatek dengan bambu kuning, maka dipercaya bisa jadi pocong. Yang tentu ucapan itu membuat Ristanto tidak percaya sama sekali. Baginya adalah hal yang mustahil. Begitupun dengan Parman yang juga tidak percaya dengan makhluk halus. Ucapan itu membuat Ristanto dan Parman tidak membuktikan. Diam-diam Ristanto mengambil ranting bambu kuning saat mencari kayu tadi. Tepat tengah malam, di saat kawan-kawannya asik di depan api unggun, mereka pamit ke belakang, yang kemudian berjalan cukup jauh menuju kebun pisang liar. Lalu dicarinya pisang yang sedang kuncup di antara pohon yang lain. Saat ditemukan, dengan segera Parman menali jantung pisang tersebut, yang disusul Ristanto mengeluarkan patek bambu kuning, lalu ditancapkanlah di bawah tali itu. Jadilah kamu pocong, ucap Ristanto bergurau, yang disambut tawa Parman. Setelah selesai, mereka pun melangkah kembali ke tenda. Dalam jarak sekitar 6 meter, keanehan mulai muncul. Tercium aroma minyak serimpi dan kembang burai yang khas. Namun mereka menepis tentang kemunculan pocong, karena kebetulan jarak 1 kilo adalah makam desa. Mungkin ada kuburan baru yang wanginya terbawa angin. Di beberapa langkah kemudian, mulailah keadaan menjadi mencekam. Angin datang sangat kuat menggoyang pepohonan, yang di sana juga terdengar suara menggema seorang nenek. Balak dan kole, balak dan kole. Saat angin mereda, Ristanto dan Parman menoleh ke belakang. Ristanto menyorot ke arah pohon pisang tadi. Ketakutan luar biasa menyelimuti mereka, karena di kejauhan terlihat nenek-nenek tua berjalan pincang. Bertambah menyeramkan karena ada sabit yang masih tertancap di kepalanya. Seketika itu, aku dan Parman hilang kesadaran. Dalam hitungan detik, aku kembali sadar, lalu berteriak sekuat tenaga. Namun kawan-kawan tidak mendengar. Selain berjarak cukup jauh, semua kawan tengah asik bermain musik, sehingga suasana sangat riuh. Dengan sekuat tenaga, mereka pun coba melangkah. Dan saat kaki mereka terasa ringan, dengan segera mereka berlari sekencang-kencangnya. Namun sial menimpa. Saat hanya beberapa meter saja dari tenda, kaki Parman tersandung akar pohon. Dia pun terjatuh, yang disusul Ristanto yang juga ikut terjatuh. Dan sialnya lagi, tiba-tiba saja sosok itu sudah berdiri di hadapan mereka. Mukanya yang menyeramkan terlihat sangat murka.
Mereka pun berteriak sekuat tenaga yang kemudian sama-sama tidak sadarkan diri. Keesokan harinya saat tersadar, mereka sudah berada di dalam tenda. Tampak kakak pembina dan Mbah Lasmijan, seorang dukun di daerah Tuban, menunggui mereka. Dukun itu memarahi Ristanto dan Parman karena ulah mereka. Kejadian itu masih menjadi misteri hingga saat ini, karena Mbah Lasmijan tidak menjelaskan sama sekali. Entah bagaimana asal-usulnya, sehingga kejadian pohon pisang kluthuk itu bisa terjadi. Namun tidak menjadi pocong seperti cerita kawan mereka, tapi menjadi sosok lain yang juga bangsa demit. Sejak itulah Ristanto dan Parman percaya adanya hantu. Cerita Ristanto berhenti di menit 50 dari pukul 11 malam. Karena Parman sudah terwakili, maka dia berjanji akan bercerita di lain malam. Bersama kawan yang lain, kami bergegas kembali ke dalam bedeng, berbaring sambil menunggu waktu lewat dari tengah malam. Tapi ternyata Parman sudah tertidur pulas. Tampaknya dia lupa dengan pesan Mbah Surojo agar jangan tidur sebelum tengah malam, meskipun kurang beberapa detik saja. Di saat aku hendak pejamkan mata, mendadak Parman berteriak lantang, seperti ada sesuatu yang ingin membawanya. Tapi dengan keras, dia seperti berontak melawannya. Aku dan Ristanto kaget mendengarnya, lalu segera membangunkan Parman. Begitu tersadar dari tidur, Ristanto menanyakan perihal mimpinya. "Aduh, aku ameh digojaran," jawab Parman dengan muka masih tegang. Keesokan harinya, kami kembali beraktivitas seperti biasa. Pekerjaan telah sampai pada penataan bangunan, yang mana aku di bagian besi dan pengeraman, sedangkan Ristanto bagian perkayuan. Sementara Parman adalah tukang pondasi dan pengecoran. Tugas itu kami bagi sesuai ketepatan dan kesempatan masing-masing. Pak Mandor yang bernama Prawiro Sukoco mengecek setiap lokasi. Hingga saat kami satu lokasi di mana ada pohon randu berdiri, dia memanggil Parman. Kemudian disuruhnya Parman menebang pohon randu itu. Menurutnya, jika tidak ditebang, maka akan mengganggu saat memasang packing buat corenya nanti. Parman menolak halus, karena dari cerita warga, pohon itu kecil tapi usianya sangat tua. Pohon yang dikenal dengan randu kundat itu sangatlah rindang, berukuran kurang dari 5 meter dan berdiameter 30 cm. Yang juga dipercaya ada sisi gaib di pohon tersebut. Warga menduga kalau ada penunggunya. Mendengar Parman menolak, Pak Mandor terus memaksanya. Karena si pemborong pasti akan marah jika melihat pohon tersebut. Saat Pak Mandor hendak memanggil pekerja lain untuk menebang, Parman buru-buru mengiyakan. Dia merasa ada raut muka kecewa di wajah Pak Mandor, yang takut akan berdampak pada pekerjaannya. Sebelum Parman menebang pohon itu, waktu istirahat tiba. Aku, Parman, dan Ristanto duduk di warung kopi sebelah proyek. Warung yang menjadi langganan saat kasbon. Ini gorengannya, Mas. Ucap Bu Nino menaruh bakwan yang baru matang. Wanita 3 anak itu adalah pemilik warung. Kami bertiga duduk sambil menikmati kopi dan gorengan. Tidak lupa, rokok terjepit di jemari kami. Aku menanyakan pada Parman tentang rencananya nanti sore, yang mana besok adalah hari libur kerja. Parman berencana untuk pulang. Jika dia jadi pulang, maka aku dan Ristanto akan pulang. "Iya, jadi nanti aku akan pulang," jawabnya memastikan.
yang berarti kami bertiga akan pulang bersama. Pembicaraan dilanjutkan dengan keluh kesah Parman tentang pohon randu yang akan ditebang. Dia mengaku kalau ada rasa was-was dan rasa tidak tenang yang dirasakan. Aku menyuruhnya agar dia menunjuk orang lain saja untuk menebang. Tapi karena merasa tidak enak dengan Pak Mandor, dia tetap sebagai penebang pohon itu. Waktu istirahat usai, kami menghentikan obrolan lalu menuju posisi masing-masing. Tiba-tiba saja angin menderu dan disusul mendung pekat. Lalu turunlah hujan lebat. Parman yang tadinya mau menebang pohon randu pun mengurungkan niatnya. Kami semua bertentu maju ke bedeng. Sekitar setengah jam hujan reda, Parman sudah memegang senson dan menebang pohon randu. Namun setelah dinyalakan berulang kali, alat itu tidak mau menyala. Beberapa teman yang mencobanya pun gagal. Akhirnya setelah dicek, ditemukan kendala pada businya yang mati. Tentu hal itu membuat para pekerja heran, karena busi baru saja diganti kemarin, yaitu saat menebang pohon maun di sebelah kiri kanan pohon randu. Sengaja pohon randu tidak ditebang sesuai omongan warga. Namun siang ini Parman menebangnya demi tugas. Tampak Pak Mandor menungguinya. Sejenak kemudian suara senso meraung-raung, lalu mulai menggilas pohon randu kuntat itu. Baru separuh tebang, petaka hampir menimpa Parman. Rantai senso itu putus dan hentakannya hampir mengenai muka Parman. Untung refleks gerakannya sangat cepat, sehingga dia terhindar dari maut itu. Setelah pohon tumbang, terlihat dua warga sekitar mengambil daunnya untuk kambing mereka. Kambing-kambing itu digembalakan di lapangan yang cukup dekat dengan lokasi proyek. Sementara Parman masih memotong pohon randu itu. Dia belah kecil-kecil agar enteng diangkat. Semua pekerja terheran ketika melihat sang pengembala tampak gusar, yang ternyata kambing mereka mati setelah beberapa saat memakan daun randu. Pikiranku makin tidak tenang melihat kejadian itu. Aku hanya terus berdoa, semoga tidak ada hal buruk yang menimpa, baik padaku maupun pada rekan seperjuanganku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat azan maghrib aku tiba di rumah. Aku berterima kasih pada Parman yang memboncengku. Dia dan aku merupakan tetangga dekat. Paling jarak rumah kami selisih 3 rumah saja. Sementara Ristanto berjarak cukup jauh dariku. Rumahnya ada di RW lain. Ndak mampir dulu kamu, Man. Ucap ibuku yang hendak ke musola. Parman mengucap terima kasih pada ibu sambil starter motornya kembali. Sebelum dia menekan persneling, aku bertanya tentang niatnya ke Nganjuk besok yang akan mengecek satu proyek susulan. Tinggal besok, Riz. Aku capek. Sepertinya pengen tidur lama. Hehe. Ucapnya sambil tergagah. Meski capek, malam itu aku tetap keluar untuk ngopi, berbaur dengan warga kalau mungkin ada informasi baru di desa. Parman sendiri tidak menampakkan batang hidungnya. Mungkin dia benar-benar kecapean, atau mungkin melepaskan rindu pada keluarganya. Saat waktu menunjukkan pukul 11:30 malam, aku bergegas pulang. Suasana desaku sangat sepi. Warga juga masih enggan menyalakan lampu teras hingga jalanan sebagian tampak gelap. Mereka masih ingat pesan dari PLN tentang hemat energi, hemat biaya. Ketika sampai depan pagar rumah, jantungku berdetak sangat kencang. Dari kejauhan aku melihat sebuah delman terparkir di depan rumahnya.
Hilman itu bergaya keraton dengan 2 kuda putih berjajar. Aku yang tidak berani mendekat hanya merasa aneh saja. Sebuah pemandangan yang membuatku bergidik. Pikiran macam-macam pun mulai mengisi otakku. Dan Hilman itu tidak lagi tampak ketika aku kembali menoleh. Entah kemana melajunya, padahal tidak kudengar gemerincing langkah kaki kuda. Semoga Tuhan selalu menjaga kita, Man. Batinku sembari masuk rumah. Aku yang mengantuk berat langsung tertidur nyenyak. Yang kemudian Hilman itu pun terbawa dalam mimpi. Aku bermimpi melihat Parman naik Hilman itu. Dia bersanding dengan seorang wanita yang berpakaian bak pengantin. Namun wajah wanita itu tidak jelas. Sementara di rumahnya ada banyak orang. Akan tetapi tidak satupun yang aku kenal. Dan anehnya, hidangan yang disajikan semua adalah kepala kambing mentah dan jeroan yang masih berlumuran darah. Riz, bangun nak, wes subuh iki. Ucapan ibu yang disertai ketukan pintu membangunkan aku. Dalam setengah sadar itu, aku mendengar speaker masjid mengumumkan berita kematian. Dan sontak aku terbelalak saat nama Suparman RT 1 RW 2 meninggal dunia dini hari pukul 2:30. Badanku lemas, hatiku benar-benar menangis, sangat terluka akan hal itu. Saat melaksanakan sholat subuh, pikiranku melayang di hari kemarin. Yang mana Parman tidur sebelum tengah malam. Yang mana Parman telah menebang pohon randu kuntat yang membuat beberapa kambing mati. Dan yang mana ada delman parkir di depan rumahnya. Pikiran itu membuat sholatku tidak khusyuk. Pikiranku dipenuhi bermacam pertanyaan. Apakah semua menjadi penyebab kematian Parman? Dengan air mata menetes, aku mendoakan sahabatku itu seusai sholat. Mendoakan agar jalan terang mengiringi kepergiannya. Dan semoga tempat terbaik dijumpainya di sana. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana. Anda kersanengku